Dan saya udah nge-gym 8 bulan, saya udah nge-gym 1 tahun tapi badan saya masih seperti ini. Nah. Saya latihan bicep kok, yang jadi malah shouldernya. Kita kembali. Oh, nggak harus tegak gini? Nggak harus, jadi nggak harus yang sampai gitu, nggak perlu. Kita buang-buang energi aja. Latihan salah itu nggak ada ya. Latihan salah nggak ada. Yang masih di gym mereka cenderung lifter. Angkat beban. Ya, angkat beban di seberat-berat mungkin karena menurut dia keren seperti itu. Padahal nggak. Dan jadi ini itu sebenarnya trik itu. Capek sih. Iya, itu sebenarnya trik. Di samping aku ini ada alat yang bisa dibilang komplit. Cepat-cepat kita ke sini. Nah, kalau kalian pernah tahu alat kayak gini di gym kalian, ini kita nanti bakal kupas apa aja. Bisa latihan apa aja sih di sini. Kalau sekelas lihat sih bisa back dan lain sebagainya. Aku mau nanya dulu nih ke salah satu PT di Viva Gym. Halo Mas. Sorry nih ganggu waktunya. Boleh. Boleh ini nggak tanya-tanya soal alatnya? Boleh, bisa. Dengan Mas siapa? Faisal. Mas Faisal. Aku Rizky. Iya. Dan ini Mas, aku pengen tanya nih soal alat ini. Kayaknya Frontline pull-down-nya. iya, lengkap banget kayaknya. Betul Mas. Ini salah satu alat yang bagus untuk melatih otot back kita. Itu otot back, terus latih dorsi, bicepnya kita, sama real deltoid terutama. Oke. Kayaknya mau ini dulu keliling. Oh boleh. Keliling maksudnya ini nanti ini buat apa, terus Bisa. yang lain buat apa. Oke guys. Bisa. Ini tadi buat back berarti ya? Iya. Buat back. Kita ke kanan. Kalau ini kita untuk otot tricep atau latih sumur dorsi juga bisa. Contohnya seperti ini kalau semua kita mau ambil untuk latihan tricep. Oh. Kita dorong ke bawah. Mm-mm. Ya, lurus tahan. Oke. Oke. Biasanya kalau aku alatnya gini Mas. Boleh nggak? Maksudnya nggak dari sini. Oh boleh, bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau dari sini lebih. Kalau nyaman ini ada- lebih nyaman karena kita ada benchnya buat untuk nopang tulang belakangnya. Betul. Berarti. Nah, jadi untuk harus- maksimus. Nah, Oke. kan jadi kita movement-nya bisa lebih sempurna. Oh, Nah, I see. Sip, Mas, kayaknya keberatan. tuh. Keberatan. Tapi ini nggak berat guys. Aduh aku malu aja. Enggak, ini nggak berat guys. Gimik aja. Wah ini. Nah, oke, benar ini sikunya lengannya agak didorong maju sedikit. segini. Stop ya. Ini kunci. Oke. Oh, I Full see. motion. Oh, langsung ke bawah ya. Yes. Good. Oke. Kena guys. Lumayan ya resepnya. Berarti kalau misalkan kita ngadep sini, yang bener kayak gimana? Boleh, tergantung kita otot bagian tricep bagian mana dulu yang kita cari. Kita mau upper apa long head-nya. Oke. Jadi semakin kita mau tujuannya, saya ini untuk otot tricep bagian atas. Jadi kita ambilnya sedikit tegap seperti ini. Jadi sikunya di arahin keluar, kita dorong sempurna ke bawah. Oke. Oke. Kita kembali Berarti keluar. agak keluar ya? Ya, sikunya agak kita arahkan keluar, bukan ke sisi belakang. Kalau seumpama kita untuk otot long head-nya, kita bisa sedikit mundur ke belakang, kita dorong sikunya ke depan. Oh. Kita push. Nah, Oh, berarti kemiringan badan itu ya menentukan otot mana otot yang- bagian mana yang kita latih. Jadi sebenarnya kalau pada umumnya di tempat gym umumnya orang, masalah latihan seperti ini. Nah, sebenarnya itu nggak ada. Latihan ada. salah itu nggak ada ya. Latihan salah nggak ada. Kurang tepat iya. Tergantung fokusnya. Nah, tergantung fokusnya. Kita targetnya mau ke otot bagian apa dulu. Jadi nggak ada salahnya. Contohnya kita ambil seperti ini. Oh, itu juga boleh. Boleh. Karena kita carinya otot di bagian long head-nya ini. Long headnya. Nah, long head itu otot yang paling bawah ini, tricepnya. Oh, Gitu, siap. sama aja seperti ini. Atau kita dorong lagi badannya maju gini. Boleh, nggak ada salahnya sama. Ini kembali ke uppernya tadi. Uppernya. Oke, Seperti itu. untuk berarti fokusnya emang ke sini dulu Ya, ya? kita fokusnya untuk di sisi bagian Samping. bawah sini. Kalau nanti bagian dalam kita ada lagi, kita pakai short bar biasanya. Oh, yang Yang pendek, yang segini. Gitu. Kita pakai short bar. Seperti itu. berarti bisa yang apa reverse ada Ya, yang betul. Sama. Untuk latih sumur dorsi juga bisa kita katakan seperti ini, kita tarik. itu kenanya mana tuh? Di sisi ini untuk latih sumur dorsi. Kita lebih banyak di lats-nya. Ya, Oh, lats. di lats-nya. Jadi biar lebar di sini di bagian yang bawah ini. Jadi kita ambilnya kita mundur.
Oke. Badan kita tegapin, kita tarik ke arah pinggul. Kita kembalikan lagi pelan. Kita tarik lagi seperti itu. Berarti back kita nggak boleh kayak naik Ya, gitu nggak boleh ikut naik turun. Oke. Kakinya agak kebuka. Oke. Kita seperti ini. Sip. Tariknya setengah lingkaran. Dari sini kita dorong maju ke depan, kembali lagi. Sama. Dorong maju ke depan, kita kembali lagi. Nah, Oke. jadi kita fokuskan. Lengannya kurang kebuka sedikit. Nah, sedikit lebih condong lagi, badannya ke depan. Nah, bagus. Good. Siap. Jadi ketika kembali itu dia skapulanya ikut kebuka ya. Nah, sama ujungnya, jadi kita backnya bisa kelihatan lebar jadinya. Kadang itu kita kalau nggak fokus Ya kena betul, ini. malah otot tricepnya Yang karena main itu ya. tadi karena kurang tepat. Jadi ada istilah kadang mungkin teman-teman ya, saya udah nge-gym 8 bulan, saya udah nge-gym 1 tahun tapi badan saya masih seperti ini. Nah. Saya latihan bicep kok, yang jadi malah shouldernya. Karena itu tadi nggak tepat di target point muscle-nya yang kita latih itu tadi. Benar. Jadi buat pemula sih harusnya pakai PT ya. Betul. Biar nggak lebih aman ya, asal-asal, lebih guys. aman. Bener Lebih aman banget. saran saya. Menghindari resiko cedera juga. Nah, lebih kita tuh harus main muscle connect ya. Betul, Nggak MMC. hanya ngangkat. Iya, betul. Jadi lebih mengutamakan ke tingkat stres otot kalau saya bilang daripada beban. Nah, cenderung anak-anak pemula, terutama pelajar-pelajar yang saya lihat yang masih di gym, mereka cenderung lifter. Angkat beban. Ya, angkat beban seberat-berat mungkin karena menurut dia keren seperti itu. Padahal Nggak fokus. nggak fokus ya. Kalau saran dari saya mending beban ringan tapi dibikin seberat mungkin. Nah. Yaitu kita pakai polanya main muscle connection tadi, MMC tadi. Padahal kalau misalkan kita connect itu jadi berat. Jadi berat bebannya, walaupun ringan itu. Benar. Jadi tingkat stres yang kita terima tensinya lebih besar di otot kita. Nah itu yang bikin ototnya berkembang sebenarnya. Gitu. Lebih tajam, lebih sobek gitu ya. Betul. Jadi tingkat stresnya lebih besar. Ilmu banget nih guys. Ya. Kalian harus nonton sampai akhir karena ini masih satu aja alatnya ya guys. Satu aja, boleh. Kita masih banyak alat nih. Nanti kita ini ya apa lihat gripnya. Oh boleh. Terus Boleh. apa namanya? Latihan apa sih yang cocok untuk latihan alat ini? Gitu. Betul. Oke, next nih. Ini Next kita back juga ya? Ya ini Atas back semua. Ini back semua. Ini tujuannya untuk kita ya tergantung otot bagian mana dulu yang mau kita cari. Gitu. Jadi ini ada berbagai fungsi dan manfaatnya sih. Terutama untuk otot lengan. Jadi sebenarnya kalau kita main rowing ini kita nggak perlu latihan bicep lagi. Oke. Gitu karena otot bicep pasti kena. Jadi tergantung. Ini contoh yang pertama kita katakanlah kita mau cari otot di teres major minornya aja. Ini ya? Nah, jadi kita sikunya kita tempelin ke badan. Kita dekatin ke badan kayak gini. Jadi jangan terlalu badan ke belakang, jangan terlalu maju ke depan. Jadi kita tempelin ke badan, kita tarik. Full motion tetap selalu. Jadi diperhatiin move-nya, nggak pelan aja. Jadi nggak usah yang terlalu speed gitu. Kita rasain motion. Tahan dulu 1 detik, turun pelan. Oke. Boleh begini. Tahan 1 detik, turun pelan. Nah ini untuk teres major minornya terutama. Kalau kita mau, coach saya mau biar real deltoidnya kelihatan besar atau shouldernya lebih kelihatan mendukung. Oke. Kita angkat sedikit lengannya, dijauhkan dari agak badan. ke Betul. dada berarti ya? Ke ulu hati. Nah, kita lihat ini. Nah, ini cenderung kadang orang awam dia bilang ini salah geraknya. Ah, Salah iya. nggak boleh. Kayak Iya, gitu. benar, Nah, benar. karena dia nggak tahu. Nggak tahu Makanya dia fokus bilang ya. salah. Iya, betul. Jadi dia angkat ke atas. Nah, seperti ini. I see. Kita kembali, badannya sedikit condong ke depan. Jadi ketika kita ngelatih smooth dorsal sama real deltoid sama. Jadi badannya agak sedikit condong ke depan. Nah, kita tarik seperti ini. Kita kembali. Oh, nggak harus tegak gini? Nggak harus, jadi Nggak nggak harus yang sampai. Nah, gitu, nggak bener. perlu. Kita buang-buang energi aja jadinya. Itu. Yang ada kita cuma capek doang, gitu loh. Jadi koneksinya kita nggak ada. Jadi lebih baik kita hemat energi kita untuk memfokuskan ke otot yang kita latih. Nah, seperti ini. Stop. Kita Biasanya kembali kalau lagi. misalkan ini kurang momen nih, kurang maju nih, kurang Nah, menarik. Itu biasanya salah ya? ya, biasanya cenderung orang yang seperti itu kalau saya bilang dia nggak paham, Iya. nggak paham anatomi otot. Ototnya, Kalau benar. saya bilang, gitu. Mau nggak dicoba kalau mau? Boleh, gini. boleh ya. Kita coba. Ya, Yang saya benar. fokus ke ulu hati berarti ya? Ya, yang ulu hati semakin naik ke atas, gripnya semakin tinggi otot yang kita dapat. Nah ini kita jauhkan sedikit, 5 jari, Oke. 5 jari itu, tarik ke ulu hati, nice, sedikit dibuka, up, full motion, nice.
Berarti kita nggak perlu Ya, nge-push ke depan ya? ke depan. Coba tingkat fokusnya shouldernya nggak usah terlalu di lock, nggak usah terlalu dikunci, dia relax saja shouldernya. Nah, tetap posisi kembali, dia harus tetap jauh dari ininya. Nah, ketika kembali, nah, good. Oke. Nah, sekarang kita bedakan, kita cari otot teres mayor minor. Oke. Dia pegangnya sedikit ke tengah seperti ini. Oke. Lengannya tempelin ke badan, kita tarik ke arah pusar. Oke. Nah, ke arah pusar. Ini badan sedikit condong ke depan. Seperti itu. Oh, nice. Full motion. Tetap. Tapi Kunci sikunya. Nice. Wah. Beda ya, ini. Beda. Wah, Otot bicep pun sama forearmnya juga beda yang beda. kontraksi. Oke. Jadi sedikit aja gerakan beda otot yang kita dapat. Beda otot. Ya. Dan Jadi ini itu sebenarnya trik itu. capek sih. Iya, itu sebenarnya trik gitu loh. Jadi kalau kita tahu triknya, latihan kita pasti cepat gitu. Jadi, Iya, jadi kita biasanya untuk saran untuk anak-anak pemula, dia bikin aja log training. Iya. Gitu. Jadi Di list gitu ya. betul, di list. Oh, hari apa aja saya harus latihan, oh hari apa aja saya harus rest. Betul, karena kita tetap butuh rest ya. Benar. Kita tetap rest. Jadi berkembangnya otot itu ketika kita istirahat. Istirahat. Gitu. Setuju sih itu guys, karena tadi ya tidur 8 jam, terus Betul. tidur jangan sampai begadang. Iya, jangan terlalu sering begadang, pola makan terutama yang paling kunci nomor satu. Berarti main ini nggak perlu satu aja. Nggak perlu. Ada banyak, Iya. maksudnya ada banyak. Jadi fokus. satu apa grip ini kita banyak Banyak ya, fungsinya. banyak banget. Iya. Kita ganti grip lagi, beda Banyak lagi fungsinya. Untuk otot yang kita dapat gitu. Jadi makanya kita lebih ke definisi ototnya lebih dapat kalau Lebih kita tahu dapet. triknya latihannya tadi. Bener banget. Jadi nggak monoton kita latihan. Keren banget guys. Aku juga penasaran nih kok banyak grip beda-beda. Oh, power bar. Iya. Iya. Biasanya ini di beberapa gym memang ada, cuman nggak ada. Boleh dijelasin nggak ini kenanya otot mana nih? Oh, ya ini hampir sama sebenarnya fungsinya. Cuman ini lebih kita fokuskan ke strength Oke. alat ini. Ya, jadi katakanlah, oh ini hari ini ke saya waktunya mainnya lebih berat gitu. Oke, lebih berat. Jadi kita fokuskan kita ganti gripnya menggunakan yang ini. Ya, power grip seperti ini. Nah, sebenarnya tujuannya sama dia ototnya, cuman ini lebih dapat ke strength-nya aja sih. Jadi ketika kita latihan strength, kita lebih dapat sama otot di bagian wingsnya, di bagian samping terutama. Dan otot bicepnya dia lebih besar dapatnya daripada yang pakai bar. Bar grip itu. Ya, betul. Monggo. Berarti ini kayak apa ya? Supportnya lah, support alatnya. Betul. Kalau mau kita misalkan mau main beban berat gitu Ya, ya. berat. Ya udah kita ganti aja barnya menggunakan power grip seperti ini. Ini hampir sama, dia jangan terlalu dikunci. Oh, Ini ya skapulanya. Nah, seperti itu. Sip. wow. Nah, kita rasakan di otot bagian ini. Coba jangan ikut. Pull lagi. Slow. Tahan satu titik baru main. Nah, jadi jangan terlalu cepat ya. Ketika latihan. Shoulder jangan terlalu ngunci ke atas. Nah, pull lagi, stop. Kembali. Nah, seperti itu. Jadi dirasain momentumnya. Oke. Nah, pause dulu, baru kembali. Nah, seperti itu. Oke. Good. Wah, benar sih guys. Jadi sebenarnya latihan itu nggak harus kita harus cepetan ya. targetnya kita harus cepat, katakanlah kita pakai patokan 12 repetisi, 15 repetisi atau bahkan ada yang sampai 20. Benar. Gitu. Sebenarnya kalau repetisi itu nggak seberapa efisien sih kalau saya Bukan bilang. menentukan lah ya. Iya, nggak menentukan. Jadi sebenarnya yang menentukan otot kita berkembang apa enggaknya itu ya dari movement-nya kita, dari cara kita nariknya seperti tadi. Benar. Gitu. Jadi lebih kembali seperti yang saya bilang, tingkat stres yang diberikan di otot yang kita latih tadi, itu sebenarnya yang bikin otot kita berkembang. Jadi bukan dari wah harus 12 repetisi, iya harus berat ini. Wah, kalau nggak 12 repetisi nggak latihan. Nggak latihan, iya, bener. betul. Kadang itu jadi apa ya? Kayak goals gitu loh. Misalkan Betul. ala kok tetap 50 kilo,
sebenarnya nambah-nambah itu nggak masalah. sering banget di Ya, iya. Jadi katakanlah lingkungan gym sih. wah, nggak keren nih, kok stuck di 60 stuck. Sebenarnya sekali lagi saya terang, beban ini bukan istilahnya bukan Patokan utama, juga bukan patokan untuk membentuk. Kecuali memang dia seorang powerlifter. Oke, Ya, masuk akal. dia seorang powerlifter atau mungkin anak kalistenik yang dia cari, oh saya Harus pengen ya buat nambah, mungkin dia buat nambah repetisi di pull up-nya seperti iya. itu. Oke, dia biasanya lat pull down-nya dia main berat gitu. benar-benar. Ketika dia ngelatih otot anaerobiknya. Iya, masuk akal juga sih. Wah, ini juga ilmu banget nih, guys. Ya. Udah dapat apa? Ilmu grip yang baru. Iya. Ini emang kayak supportnya lah. Kalau misalkan Betul, mau beban berat, Iya. ya pakai grip yang ini. Pakai grip yang ini. Kalau kita mainnya mau kepingin, oh saya kepingin endurance saja atau hypertrophy, ya kita pakai bar yang normal. yang normal pada umumnya itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut clear lagi guys ya. Boleh. Ini tadi Yang sama yang tadi. Oke. Ini sama juga sama yang tadi. Sama yang tadi penggunaannya. juga ya. Nah, ini sedikit boleh. Oke. Kalau kita Lihat. biasanya finisher dari latihan yang itu tadi, kita mainnya seperti ini. Jadi hampir sama, cuma sedikit beda dari yang kita peragakan di sana tadi. Oke. Ya. Iya, ini kayaknya Ya. ini beda ya? Ya, Beda ya? beda. Kita single arm nariknya. Jadi ini kita bisa merasakan kadang otot ini kan pasti beda kanan sama kirinya. Kita nggak mungkin sama. Nah, ini kita bisa tahu kelemahan kita dengan narik satu persatu seperti ini. Oh, biasanya Nah. nih nggak proporsional gitu Ya, ya? nggak proporsional. Jadi ketika kita pakai bar yang itu tadi atau kita pakai power bar, kita kanan kiri kita nggak bisa merasakan. Kita cuman fokus untuk bawahnya aja. Jadi kelemahan antara kanan sama kiri kita nggak bisa merasakan. Benar. Cara toro ukurnya kita pakai grip yang seperti ini. Kita pakai variasi yang seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu ketika kita narik kelemahan otot. Oh, ternyata Yang kiri ya? atau yang kiri kanan? ku lemah banget daripada yang kanan. Nah, ini kita bisa memperbaiki lagi nanti. Oh, saya harus menambah mungkin apa ya, tension Repetisi. repetisi untuk otot di tangan kiri. Jadi bukan bebannya yang ditambah, tapi Tapi repetisi. repetisi atau movementnya yang dikurangi, diperlambat seperti itu. Misal ini 10 kali, berarti ini harus 11-12 kali. Ya boleh, atau sedikit dikurangin speednya, jadi Oh. movementnya dikurangin. Seperti itu. Kalau saran saya ini movementnya aja dikurangin, Oh, otomatis oke. tensinya lebih besar yang didapat. Oke. Gitu. Tapi Dari- repetisi tetap sama? Sama, repetisi sama. Oh. Jadi seperti itu. Jadi ini kita tariknya lebih lebar seperti ini. Oh iya, kena. Semakin tinggi sama. Ketika kita tarik lebar, yang otot yang kontraksi dia real deltoid sama trapezius. Trapezius, Nah, ini juga bagus untuk melatih backnya kita biar lebih definisi ototnya bisa lebih dapat. Nah, kita sama nggak perlu yang terlalu tegak begini. belakang. Iya, kita sedikit condong ke depan, kita tarik. Nah, kita buang, kita pisahin jauh dari badan sikunya. Berarti Kita nggak jauhkan. harus satu-satu? Oh, nggak harus seperti ini. Boleh katakan kita main variasi seperti ini, boleh. Nah, biasanya saya pakai untuk pemanasan aja yang seperti ini. Jadi saya ambil 2 set pemanasan, saya bikin katakanlah 10 repetisi, baru berikutnya di set pertama saya ambil double seperti ini. Ya. Keren. Oke, silakan. Coba. Ya. Oke, duduknya ini- jangan terlalu ke belakang, badannya sedikit condong ke depan. Oke, dikunci tulang belakang ya. Oke. Kita main seperti ini. Pundaknya jangan terlalu ngunci. Pundak slow aja. Oke, kita main lurus. Oke, tarik lagi. Oke. Bagus. Dua. Jadi ketika kembali sikunya jangan ikut turun. Dia tetap posisinya di atas. Nah, beda ya. Iya. Nah, ini yang kadang gimana ini dia nggak nyadarin antara tangan kanan sama kirinya, nggak imbang. Nah, nanti otomatis otot yang berkembang pun berbeda, miring. iya. Ya, jadi makanya kenapa dia mainnya pelan aja biar bisa merasakan. Nah, ini otomatis ini miring, yang kiri kurang tinggi. Nah, seperti ini udah main. Gimana ya cara kita ngerasain kalau misalkan ini miring? Nah, itu tadi pelan, kita mainnya pelan, temponya kita pelanin. Nah, itu tadi nanti terjadilah muscle connection itu tadi kita bisa merasakan. Iya sih. Ini trapeziusnya kena. Ya, ini jadi trapezisnya sama real deltoidnya Real kita deltoid, ya. dapatnya jauh lebih besar seperti itu. Jadi sebenarnya cuman alat ini aja kalau kita bingung mungkin di gym, jam 7 jam kan lagi rame-rame gym. Nah, itu satu kadang alat aja berarti. Iya, kadang orang yang dia nggak paham dia bingung. Aduh, saya latihan apa
apa ini. Waktunya terbuang cuman buat mikir akhirnya, Ya. nggak latihan-latihan. Sebenarnya kalau dia paham, itu kan alat ini aja udah cukup. 2 aja udah cukup. 2 cukup. Banyak Variasinya kalau dia tahu, ya cukup. Ya itu tadi, nggak perlu bahkan 1 jam, 2 jam Ya, atau itu. yang 4 jam di latihan, nggak perlu. Konsen di olahraganya kalau yang saya sarankan. Jadi, Benar. ketika rame, saya pakai alat ini udah cukup. Udah cukup. Saya maksimalkan 20 menit. Nggak bisa 30. Oke, 20 menit. Nggak bisa 40. Gripnya Betul. Kita cuma mainkan di Main grip grip. aja. Gitu. Tapi kita maksimalkan latihannya. Gitu. iya sih emang. Kadang kita cuma waktu 30 menit dapat apa ya? Iya, betul. Akhirnya kita jadi ego. Nah, Harus ini, harus itu, harus itu. Aku kok belum latihan tricep, berarti belum latihan ini. Ya, katanya. ya itu. Jadi Ya, biasanya betul banget. anak-anak apa ya bukan pemula aja. Biasanya Ya. orang yang dia udah lama pun masih berpikirnya seperti itu mindsetnya. Kalau saya latihan chest, ya harus latihan Harus tricep. rata. Ya. Itu. Padahal sebenarnya ketika kita nggak usah melakukan latihan tricep kita udah terlatih. Ketika kita melakukan bench press atau incline bahkan atau decline seperti itu. Jadi kontraksi otot tricep pun sebenarnya sudah terjadi di situ dilatih. Jadi kita nggak perlu. Jadi kadang orang habis di situ mikir, wah saya belum latihan tricepnya dipakai, akhirnya kebingungan. Yang malah nggak latihan. Sebenarnya kalau dia paham, ya udah habisin aja, maksimalin di bench press-nya aja atau kita main upper back fly dan lain-lain. Pokoknya fokus juga ke betul. tricepnya. Kegeraan yang mendorong seperti Keren. itu. Oke, wah banyak banget nih alatnya. Aku mau satu lagi nih, Coach. Boleh. Ada satu alat yang harus kita bedah. Dan ini nggak semua alat di gym itu ada. Betul. Nggak semua Yaitu ini guys namanya. pull up assist ya. By the way, apa namanya, Coach? Pull up assist ya. Pull up assist. Yes. Jadi buat teman-teman yang mau pull up mungkin ya, Ya pull betul. up atau nggak Untuk dips ya? kelas pemula dip. Dia pakai alat ini sangat membantu sekali. Jadi dia menyesuaikan berat badan biasanya atau kita lebihkan dulu Oke. untuk pemula. Jadi nggak usah takut dia, atau mungkin kalau saya sarankan kalau mungkin orang-orang pemula dia bisa tanya dulu seperti apa cara penggunaannya. Jadi nggak aneh. Jadi awal itu udah gini atau gimana, Coach, biasanya? Biasanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Oke. biasanya kalau mungkin dia orang-orangnya sudah pro ya dia Nggak usah pakai nggak itu usah ya? ini. Dia mau dip, dia mau pull up dia ini. Tapi untuk mungkin dia seorang pemula, wah saya pengen banget nih belajar pull up, ini kita bisa pakai ini. Kita naikkan aja. Oke. Terus Coach ini kan ada bebannya. Ya. Itu beban buat semakin berat atau gimana sih? Semakin berat beban di situ maka semakin ringan. Semakin ringan Kita angkatan pakai. kita, Pak? Betul, semakin ringan. Dia sangat membantu sekali. Jadi katakanlah, berat saya 70 coach gitu. Oke, kita taruh di 70, kita sesuaikan 1:1 Oh, siap. gitu. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini kita main Pull up. gitu. Ya, kita pull up lah seperti ini. Maka semakin ringan kita. Keren ya. berdiri. Nah, jadi ini sangat membantu sekali untuk pemula-pemula. Benar. Nah, kita seperti ini. Gitu. Oh. Jadi ini diinjek dulu ya, Coach ya? Betul. Aku coba dulu ya. Boleh. Kita naik dulu. Nah, baru lututnya kita taruh di sini. Keduanya. Oke. Oh, ini otomatis turun. Betul. Oh iya. Ini mungkin karena aku udah bisa ini ya. Ya, pull up jadi agak enteng. Agak enteng. Oke. Wah, ini keren banget guys. Ini bisa pull up, bisa dips. Dips. Ya, Juga bisa banyak untuk hanging leg raise. ini ya. Ya, betul. Perut Bisa. juga. Jadi ketika kita mungkin alatnya dipakai nih atau kita nggak dapat ruangan buat kita latihan di floor seperti itu, kita bisa pakai ini. Kita tentang seperti ini. Atau yang mungkin dia udah pro, udah kuat, saya hanging leg raise ya, dia hanging. Boleh seperti ini. Iya. Oh, banyak. Oke. Nah, banyak variasinya seperti ini. Wah, dapat banyak banget nih. Jadi tadi banyak kita bahas di situ sama di sini juga. Kayaknya aku mau cobain satu-satu deh coach alatnya. Boleh. Mungkin mau ke leg press untuk ngelatih lower body, kita ada alatnya di Leg ujung. press. Leg press di sini ada apa aja nih? Kita untuk latihan kaki kita ada leg curl, kita ada leg curl, kita ada leg extension, kita Oke. ada Smith untuk squat. Ya, kita ada leg press. Kalau yang manual Kalau yang manual kita pakai rack squat di pojok sana. ini buat Mari. powerlifter di Betul. ini Betul. Ini yang suka main power itu main strength. Kita pakai alat yang ini. Kita pakai rack squat seperti ini atau kita pakai deadlift pad.
Ini. Coach, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Boleh dibanting nggak? Kalau sebenarnya, Jangan ya, harusnya. iya sebenarnya lebih ke apa ya? Ya kita lihat sikon aja sih. Karena di sini apa ya, kita kembali ini equipment, jadi banyak Ya, orang. harus Jadi kita juga harus menjaga etika. menjaga, guys. Nah, jadi sebenarnya kalau kita banting itu ya sedikit, kalau saya bilang etikanya kurang gini. Iya. Karena kita nggak enak, kita mengganggu Benar. mungkin member yang lain. Karena nggak semua member itu suka. Mungkin kalau yang member lain suka dia main lifter, Berat. hal yang biasa dibanting-banting dia. Tapi ketika kayak mungkin di gym ini kan ada ibu-ibu, ada orang di rumah kan kesannya bising jadinya. Jadi lebih dikondisikan aja. Kalau bagi saya, lagi sepi mungkin saya beri, oke lah kita banting. Oh lagi rame, ya udah kita kontrol, kita taruh pulang. Bantingnya itu jangan di Iya, jangan banting, dilepas, guys. jangan dibanting. Dikontrol ya. Dikontrol, betul. Kalau orang luar kan udah Ya, biasa ya, udah mereka biasa emang seperti itu di banting-banting mereka. gitu. Tapi kalau di sini harus dijaga. harus dijaga juga. Untuk barnya berarti pakai itu ya? Betul. Berapa kilo ini? Kalau barnya ini 22,5. 22 Ya, 22,5 kilo. Iya. Wow. Ini plate favorit guys. Karena ini dia guys, itu ini lebar. penting juga fungsinya. Benar, Kita kunci. Bar ini kan beban ini Keluar kan ya. dia geser-geser Geser-geser. keluar-keluar. Ini pasti mempengaruhi berat Iya. gayanya. Jadi otomatis pasti miring nanti. Nah, Kita benar. nggak bisa fokus begini. Jadi ini untuk bisa kita buat deadlift, bisa buat kita main row, ngelatih back yes. lagi. Benar. Betul, bisa atau RDL yang habis latihan glutes terutama perempuan-perempuan. Seperti itu. Oke, aku mau demo ya. Boleh. Ini aku mau koreksi juga nih ya. Wah. Oke. Nah, di sini tuh enaknya gini guys. Nggak terlalu ke bawah. Nah, itu. Kadang kan Jadi- kita kalau kecil kan Itu itu ya buat yang jadi tinggi-tinggi. jangan terlalu susah. kalau saran saya jangan terlalu dibanting Iya, jangan terlalu dibanting ya. Jadi biar tidak menimbulkan kebisingan juga. seperti itu. Kalau untuk kita mau squat, kita pakai di back squatnya Di itu. hex squatnya ini. Ya, betul. Terus kita pindahkan ini. Jangan lupa safety bar-nya nih. Safety bar-nya, nah ini paling penting. Biasanya kadang orang menyepelekan ini, mengesampingkan ini. Benar. Karena dipikir cupu. Nah, benar ini nggak? ego. Bukan cupu-cupuan. Bukan ini. cupu-cupuan, tapi kita mengutamakan keselamatan. Benar. Nah, seperti contoh kasus-kasus sebelumnya Banyak yang banget. meninggal karena squat. Iya. Nah, itu karena dia menurut saya terlalu ego. Terlalu Gitu. ego. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika saya berhasil mengangkat beban yang berat, kayaknya ngapain sih dipakai ini kayak cukup banget gitu. Iya. Ego. Padahal Ya, itu padahal safety-nya ini ya. safety-nya paling nomor satu, paling aman. Mau beban berapapun kita ada ininya pasti Aman ya? Aman. Heeh, ketika Berarti kita kalau kuat. misalkan nggak kuat, dibantingnya kemana? Ya, ke belakang Apa aja di- atau jongkok. Jadi kita sesuaikan dengan tinggi badan Tinggi, kita kan? ketika jongkok. Nah, seperti itu. Ketika kita nggak kuat, katakanlah anggap aja kita nggak kuat. Ya udah kita jongkok aja. Oh. Kita Nah, tahan dia seperti ini. bakal aman nih Iya. kayak gini. Jadi jangan terlalu ditahan pakai tangan. Resikonya malah Cedera ya. cedera. Iya, kita bisa robek di persendian sikunya. Seperti itu. Selain buat squat juga bisa buat. Ya, buat pull up juga bisa. Ini tinggi banget guys. Biasanya kalau memang pull up dia lebih tinggi lebih enak. Lebih enak. Iya, memang. lebih enak. Jadi ayunannya lebih bagus Benar. daripada pendek. Tapi nggak harus di sini sih, di situ juga bisa. Ya, di situ. Biasanya kalau lebih favorit kalau untuk buat pull up di 8 stack itu tadi. Oke. Di 8 stacknya.